Salam sehat, salam cerdas. Kali ini kita masih membahas tentang kesetimbangan kimia dan beberapa hal yang harus kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, tetapan kesetimbangan, kedua, hubungan kuantitatif antara reaktan dan produk dalam kesetimbangan, dan yang ketiga, hubungan tetapan kesetimbangan konsentrasi dengan reaksi kimia yang setara. Kita perhatikan atau kita pelajari satu persatu. Yang pertama, tetapan kesetimbangan. Tetapan kesetimbangan kita lihat yang pertama berdasarkan konsentrasi atau Kc. Sedangkan yang kedua, tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan atau Kp. Nah, untuk kali ini kita masih belajar tentang tetapan kesetimbangan konsentrasi, sedangkan tetapan kesetimbangan tekanan nanti akan kita pelajari bersama pada video berikutnya. Tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi. Terdapat hubungan konsentrasi antar zat yang terlibat dalam reaksi kesetimbangan. Rumusan itu terkenal dengan hukum kesetimbangan kimia atau hukum aksi massa yang berbunyi, untuk reaksi kimia pada suhu tertentu, perbandingan hasil kali konsentrasi zat-zat hasil reaksi yang berada pada ruas kanan dengan konsentrasi zat-zat reaksi pada ruas kiri, masing-masing dipangkatkan dengan koefisien reaksinya mempunyai harga tetap pada suhu yang tetap. Dan berikut kita lihat perhitungan tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi atau kita sebut dengan Kc. Yang pertama, kesetimbangan homogen. Kesetimbangan homogen terjadi pada reaksi yang melibatkan zat yang mempunyai fase yang sama, yaitu yang berupa fase gas atau fase larutan. Untuk kesetimbangan homogen dan heterogen telah kita pelajari pada video sebelumnya. Dalam kesetimbangan homogen, rumusan tetapan kesetimbangan konsentrasi atau Kc dihitung dari konsentrasi semua zat yang terlibat dalam reaksi. Kita perhatikan reaksi berikut. Pa gas ditambah Qb gas setimbang menjadi Rc gas ditambah Sd gas. Untuk menghitung besar Kc pada kesetimbangan homogen, kita gunakan rumus sebagai berikut. Kc sama dengan konsentrasi C pangkat R dikali konsentrasi D pangkat S dibagi konsentrasi A pangkat P dikali konsentrasi B pangkat Q. Kita lihat contoh. Tentukan tetapan kesetimbangan untuk reaksi berikut. A. N2 gas ditambah 3H2 gas setimbang menjadi 2NH3 gas. B. N2O4 gas setimbang menjadi 2NO2 gas. Perhatikan, seharusnya anak panahnya dua arah ya, bukan satu arah seperti ini. Nah, untuk membuat persamaan tetapan kesetimbangan konsentrasi, kita perhatikan untuk A, Kc sama dengan konsentrasi NH3 pangkat 2 dibagi konsentrasi N2 dikali konsentrasi H2 pangkat 3. Sedangkan untuk B, Kc sama dengan konsentrasi NO2 pangkat 2 dibagi konsentrasi N2O4. Bagaimana? Sudah bisa memahami? Selanjutnya kita lihat kesetimbangan heterogen. Kesetimbangan heterogen terjadi pada reaksi yang melibatkan zat yang mempunyai fase tidak sama. Untuk kesetimbangan heterogen, fase yang diperhitungkan adalah fase gas dan fase larutan atau akus. Sedangkan fase padatan solid dan cairan liquid tidak mempengaruhi harga Kc. Contoh, tentukan tetapan kesetimbangan untuk reaksi berikut. A. 5CO gas ditambah I2O5 solid setimbang menjadi I2 gas tambah 5CO2 gas. B. 2NaHCO3 solid setimbang menjadi Na2CO3 solid ditambah CO2 gas ditambah H2O gas. C. H2O liquid setimbang menjadi H2O gas. Nah, untuk menuliskan persamaan tetapan kesetimbangan konsentrasi, perlu diingat bahwa fase solid dan liquid tidak mempengaruhi tetapan kesetimbangan konsentrasi.
Sehingga yang diperhitungkan adalah zat-zat yang berada pada fase gas atau berwujud gas. Kita lihat untuk A, I2O5 solid tidak dimasukkan dalam persamaan tetapan kesetimbangannya karena dia berwujud padatan atau solid. Sehingga Kc sama dengan konsentrasi I2 dikali konsentrasi CO2 pangkat 5 dibagi konsentrasi CO pangkat 5. B, NaHCO3 berwujud padatan atau solid tidak dimasukkan dalam persamaan tetapan kesetimbangannya, sehingga dapat kita tuliskan Kc sama dengan konsentrasi CO2 dikali konsentrasi H2O. Untuk C terdapat dua fase yaitu liquid dan gas, cairan dan gas, sehingga fase cairan atau fase liquid tidak diperhitungkan karena tidak mempengaruhi kesetimbangan, sehingga untuk C persamaan tetapan kesetimbangannya dapat kita tuliskan Kc sama dengan konsentrasi H2O. Selanjutnya kita perhatikan hubungan kuantitatif antara reaksi dan hasil reaksi. Harga K berdasarkan konsentrasi dinyatakan dengan Kc. Rumusan Kc tergantung pada wujud zat dalam keadaan kesetimbangan reaksi. Tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi adalah hasil kali produk atau hasil reaksi dibagi dengan perkalian konsentrasi reaksi yang masing-masing dipangkatkan koefisiennya. Beberapa aturan dalam menentukan Kc dari suatu reaksi. Yang pertama, harga Kc bisa ditentukan setelah konsentrasi zat-zat dalam kesetimbangan diketahui. Yang kedua, konsentrasi zat-zat selalu tertulis dalam satuan molar atau mol per liter. Oleh karena itu, perhatikan volume tiap-tiap zat. Yang ketiga, untuk zat-zat di ruas kiri berlaku hubungan sebagai berikut. Jumlah mol zat pada keadaan setimbang sama dengan jumlah mol zat mula-mula dikurangi jumlah mol zat yang bereaksi. Sedangkan untuk zat-zat di ruas kanan maka berlaku hubungan sebagai berikut. Jumlah mol zat pada kesetimbangan sama dengan jumlah mol zat pada saat terbentuk dalam proses reaksinya. Tentunya disesuaikan dengan koefisien tiap-tiap zatnya. Yang berikut cara perhitungan harga K pada tiap-tiap reaksi kimia. Kita misalkan ada persamaan reaksi kesetimbangan sebagai berikut. Ma tambah Nb setimbang menjadi Pc tambah Qd. M, N, P, dan Q merupakan koefisien reaksinya masing-masing. Sedangkan A dan B adalah bereaksi, C dan D adalah hasil reaksinya. Kita lihat pada kondisi awal, jumlah mol zat A kita misalkan sebagai A, jumlah mol zat B kita misalkan sebagai B, sedangkan jumlah mol zat C dan D belum ada karena belum terjadi reaksi. Pada saat bereaksi, mol zat A yang bereaksi kita misalkan C, sedangkan mol zat B yang bereaksi kita misalkan D. Mol zat C yang terbentuk kita misalkan sebagai E, sedangkan mol zat D yang terbentuk kita misalkan sebagai F. Pada saat setimbang, mol zat A kita misalkan sebagai G, mol zat B pada saat setimbang kita misalkan sebagai H, mol zat C adalah E, sedangkan mol zat D pada saat setimbang adalah F. A merupakan mol zat A mula-mula, B merupakan mol zat B mula-mula. Selanjutnya C adalah mol zat A yang bereaksi atau terurai. Begitupun D adalah mol zat B yang bereaksi atau terurai. Sedangkan E merupakan mol zat C yang terbentuk sama dengan pada saat kesetimbangan. F mol zat D yang terbentuk juga sama dengan pada saat terjadinya kesetimbangan. Sedangkan G adalah A kurang C, merupakan mol zat A pada saat kesetimbangan. H sama dengan B kurang D, itu merupakan mol zat B pada saat terjadinya kesetimbangan. Perbandingan C, D, E, dan F sesuai dengan perbandingan koefisien reaksinya, yaitu M, N, P, dan Q. Sehingga harga C, D, E, dan F disebut jalur koefisien. Dalam menyelesaikan soal-soal kesetimbangan,
perlu kita perhatikan urutan langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, masukkan mol zat yang diketahui dalam soal ke dalam kondisi awal. Yang kedua, lengkapi jalur koefisien berdasarkan perbandingan koefisien, yaitu pada baris kedua pada saat bereaksi. Yang ketiga, lengkapi mol zat-zat pada kesetimbangan, baris paling bawah pada saat setimbang. Kemudian yang keempat, mol zat-zat pada kesetimbangan dibagi volume tiap-tiap zat untuk memperoleh konsentrasi dalam molar atau mol per liter. Dan yang kelima, tinggal kita masukkan ke dalam persamaan tetapan kesetimbangannya. Kita perhatikan contoh berikut. Yang pertama, 0,1 mol HI dimasukkan dalam labu 1 liter dan terurai menjadi H2 dan I2. Reaksi yang terjadi adalah 2HI gas setimbang menjadi H2 gas tambah I2 gas. Jika I2 yang terbentuk adalah 0,02 mol, maka hitunglah tetapan kesetimbangan reaksinya. Nah, untuk menyelesaikan kita ikuti langkah-langkahnya. Yang pertama kita lihat yang diketahui, mol HI mula-mula sama dengan 0,1 mol. Mol I2 yang terbentuk pada saat setimbang adalah 0,02 mol. Volumenya 1 liter. Yang ditanya harga Kc. Yang pertama kita menuliskan persamaan kesetimbangannya, yaitu 2HI gas timbang menjadi H2 gas tambah I2 gas. Kita masukkan datanya pada kondisi awal. Jumlah mol HI 0,1 mol. Sedangkan mol H2 dan I2 pada kondisi awal belum ada. Yang bereaksi kita belum tahu. Nah, pada soal yang diketahui adalah mol I2 yang terbentuk pada saat setimbang, yaitu 0,02 mol. Sehingga mol I2 yang terbentuk adalah 0,02 mol juga. Kemudian mol H2 yang terbentuk. Karena koefisien H2 dan I2 sama, yaitu 1, maka jumlah mol H2 yang terbentuk pada saat bereaksi adalah 0,02 mol. Berapa mol HI yang terurai? Kita perhatikan koefisien HI 2, sedangkan koefisien I2 1. Maka HI yang bereaksi adalah 2/1 dikali 0,02 mol. Atau 2 kali 0,02 mol sama dengan 0,04 mol. Karena bereaksi HI-nya berkurang, kita beri tanda negatif di situ. Sehingga jumlah mol HI pada saat setimbang adalah 0,1 dikurangi 0,04 mol sama dengan 0,06 mol. Jumlah mol H2 pada saat setimbang juga sama dengan 0,02 mol. Setelah kita mendapatkan jumlah mol masing-masing zat pada saat setimbang, kita bagikan dengan volumenya untuk mendapatkan konsentrasi dalam molaritas. Ingat, molaritas sama dengan mol per liter. Jumlah mol dibagi volume. Sehingga 0,06 mol dibagi 1 liter sama dengan 0,06 molar. Begitupun 0,02 mol dibagi 1 liter sama dengan 0,02 molar. Kita masukkan persamaan tetapan kesetimbangannya. Kc sama dengan konsentrasi H2 dikali konsentrasi I2 dibagi konsentrasi HI pangkat 2 sama dengan 0,02 dikali 0,02 dibagi 0,06 pangkat 2. Sehingga harga Kc-nya sama dengan 4 kali 10 pangkat min 4 dibagi 3,6 kali 10 pangkat min 3. Sehingga hasilnya sama dengan 0,11. Jadi harga Kc-nya adalah 0,11. Selanjutnya kita lihat contoh yang kedua. Ke dalam wadah 1 liter dimasukkan 3 mol CO dan 3 mol H2O. Sesuai dengan persamaan reaksi sebagai berikut. CO gas tambah H2O gas setimbang menjadi CO2 gas ditambah H2 gas. Jika pada keadaan setimbang terdapat 0,5 mol CO2, tentukanlah harga Kc. Yang diketahui jumlah mol awal CO 3 mol, jumlah mol awal H2O 3 mol,
Sedangkan jumlah mol CO2 pada saat setimbang adalah 0,5 mol. Kita tuliskan kembali persamaan reaksi kesetimbangan. CO gas tambah H2O gas setimbang menjadi CO2 gas ditambah H2 gas. Pada kondisi awal, jumlah mol CO dan jumlah mol H2O masing-masing 3 mol. Sedangkan jumlah mol CO2 dan H2 belum terbentuk atau belum ada. Yang bereaksi, kita belum dapat mengetahui yang bereaksi berapa. Karena pada soal yang diketahui adalah jumlah mol CO2 pada saat setimbang. Kita masukkan jumlah mol CO2 pada saat setimbang 0,5 mol. Sehingga jumlah mol CO2 pada saat bereaksi adalah 0,5 mol. Dan jumlah mol CO yang bereaksi juga 0,5 mol karena koefisiennya sama yaitu 1. Begitupun jumlah mol H2O yang bereaksi juga sama 0,5 mol karena koefisiennya juga sama yaitu 1. Jumlah mol H2 yang terbentuk pada saat bereaksi adalah 0,5 mol. Sehingga pada saat setimbang jumlah mol CO yang terbentuk adalah 3 kurang 0,5 mol sama dengan 2,5 mol. Jumlah mol H2O pada saat setimbang 3 mol dikurangi 0,5 mol sama dengan 2,5 mol. Dan jumlah mol H2 pada saat setimbang adalah 0,5 mol. Setelah itu kita membuat persamaan tetapan kesetimbangannya. Karena ini merupakan satu fase, semua adalah fase gas, maka persamaan tetapan kesetimbangannya adalah sebagai berikut. Kc sama dengan konsentrasi CO2 dikali konsentrasi H2 dibagi konsentrasi CO dikali konsentrasi H2O. Sama dengan 0,5 per 1 dikali 0,5 per 1 dibagi 2,5 per 1 dikali 2,5 per 1. Kenapa dibagi 1? Karena volumenya adalah 1 liter. Sama dengan 0,25 dibagi 6,25. Hasilnya adalah 0,04. Sehingga harga Kc-nya sama dengan 0,04. Oke, bisa dipahami. Yang berikut kita lihat hubungan tetapan kesetimbangan konsentrasi atau Kc dengan reaksi kimia yang setara. Misalkan ada persamaan reaksi kesetimbangan sebagai berikut. A gas ditambah B gas setimbang menjadi C gas ditambah D gas. Kc sama dengan X. Jika reaksi menjadi A, kita lihat kalau reaksinya C gas tambah D gas setimbang menjadi A gas tambah B gas, ini merupakan reaksi kebalikan, maka harga Kc-nya adalah 1 per X. Jika reaksinya menjadi setengah A gas tambah setengah B gas setimbang menjadi setengah C gas tambah setengah D gas, maka harga Kc-nya adalah akar X. Kemudian yang berikut, jika reaksinya menjadi 2A gas tambah 2B gas setimbang menjadi 2C gas tambah 2D gas, maka harga Kc-nya sama dengan X pangkat 2. Nah, dari contoh di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. Jika persamaan reaksi kesetimbangan dibalik, maka harga Kc juga dibalik. Yang kedua, jika koefisien dibagi dengan N, maka harga Kc yang baru adalah akar pangkat N dari harga Kc awal. Kita lihat pada contoh pada nomor B, persamaan reaksinya dibagi dengan 2. Sehingga harga Kc-nya adalah akar pangkat 2 dari X. Kemudian yang ketiga, jika koefisien dikalikan dengan N, maka harga Kc yang baru adalah pangkat N dari harga Kc awal. Kita lihat pada contoh C, 2A gas tambah 2B gas timbang menjadi 2C gas tambah 2D gas merupakan hasil kali 2 dari kesetimbangan awal. Sehingga harga Kc sama dengan X pangkat 2. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh berikut ini. N2 gas tambah 3H2 gas timbang menjadi 2NH3 gas. Kc sama dengan 8. Tentukan nilai Kc jika reaksinya sebagai berikut. A,
2NH3 gas setimbang menjadi N2 gas tambah 3H2 gas. B. 2N2 gas tambah 6H2 gas timbang menjadi 4NH3 gas. C. Sepertiga N2 gas tambah H2 gas setimbang menjadi 2/3 NH3 gas. Nah, untuk menyelesaikan ini kita ingat kembali penjelasan di awal. Untuk nomor A, persamaan reaksi kesetimbangannya merupakan kebalikan dari persamaan reaksi kesetimbangan awal. Sehingga harga Kc dari 2NH3 gas timbang menjadi N2 gas tambah 3H2 gas adalah 1/8. Sehingga harga Kc-nya sama dengan 0,125. Untuk B, kita perhatikan persamaan reaksi kesetimbangan pada nomor B itu merupakan hasil kali 2 dari persamaan kesetimbangan awal. Koefisiennya dikalikan dengan 2. Sehingga dari N2 gas tambah 3H2 gas timbang menjadi 2NH3 gas setelah dikalikan 2 hasilnya menjadi 2N2 gas tambah 6H2 gas setimbang menjadi 4NH3 gas. Maka harga Kc sama dengan 8/2 sama dengan 64. Untuk yang nomor C, persamaan reaksi kesetimbangannya merupakan hasil dari pembagian dengan 3. Koefisiennya dibagi dengan 3. Sehingga koefisiennya menjadi 1/3 N2 gas tambah H2 gas setimbang menjadi 2/3 NH3 gas. Karena persamaan kesetimbangan ini koefisiennya dibagi dengan 3 dari persamaan reaksi kesetimbangan awal, maka harga Kc-nya adalah akar pangkat 3 dari 8 sama dengan 2. Bagaimana jika persamaan reaksi kesetimbangannya dibalik dan dikali 2? Maka hasilnya seperti ini. 4NH3 gas setimbang menjadi 2N2 gas tambah 6H2 gas. Koefisien reaksinya dikalikan dengan 2 dan persamaan reaksinya dibalik. Maka harga Kc-nya adalah 1/8 sama dengan 1/64. Atau misalkan persamaan reaksinya dibalik dan dibagi dengan 3 koefisien reaksinya masing-masing. Hasilnya seperti ini, 2/3 NH3 gas setimbang menjadi 1/3 N2 gas tambah H2 gas, maka harga Kc-nya adalah 1 dibagi akar pangkat 3 dari 8 sama dengan 1/2. Oke, dengan penjelasan ini semoga dapat lebih memahami bagaimana hubungan Kc dengan persamaan reaksi kimia setara. Demikian jumpa kita kali ini. Semoga apa yang dibagikan pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat dalam proses pembelajaran jarak jauh. Ingat, tetap giat belajar, tetap semangat, salam sehat, salam cerdas.